Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk yang mendengarkan melihat video ini. Jadi ini adalah pertemuan kita tentang Weather Bulletin for Shipping untuk mempermudah Anda memahami materi yang Bapak sudah berikan. Silakan disimak. Oke ya, jadi ini bagian part 1-nya Weather Bulletin for Shipping. Nanti yang kedua kita cerita tentang perakiraan atau pelayanan cuaca untuk pelayaran yang berbeda ya, yaitu TAFOR ya atau Terminal Forecast. Sebelumnya sesuai silabus bahwa kita harus mengenalkan tentang apa itu WMO ya atau WMO. Jadi ini adalah organisasi meteorologi dunia ya, yang sudah dibentuk sejak tahun abad 18 sebenarnya ya. Kemudian pada yang awalnya bernama IMO ya, bukan Indonesia Maritime Organization ya, tapi International Meteorological Organization. Tahun abad 18 yaitu 1873, kemudian berubah pada tahun 1950 menjadi WMO atau World Meteorological Organization. Di mana ini merupakan di bawah perwakilan PBB ya, khusus untuk meteorologi, cuaca dan iklim, hidrologi, dan juga berhubungan dengan geofisik. WMO itu bermarkas di Jenewa ya. Sejak sampai 2009 itu mungkin perlu diupdate lagi, bisa dilihat di websitenya di wmo.international.in ya. Ini bisa dilihat di sini. Untuk update keanggotaannya sudah 189 negara, mungkin 2020 ini sudah makin bertambah ya. Organisasi ini mempunyai misi yaitu memfasilitasi kerjasama dunia tentang meteorologi, kemudian mempromosikan sistem untuk pertukaran data, kemudian aplikasi meteorologi, riset, training, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah perkumpulan dari negara-negara dalam membuat sistem jaringan data internasional dan informasi sehingga bisa saling membantu dalam kaitannya penyelenggaraan informasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika termasuk hidrologi ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cuaca itu dan iklim tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan kerjasama antar negara, karena iklim dan cuaca tidak mengenal batas administratif ya, sehingga bisa melampaui batas-batas negara, sehingga diperlukan kerjasama dalam kegiatan operasionalnya. Ini adalah lambang dari WMO ya. Kemudian region areanya itu ada dibagi 6 ya, itu ada Afrika, Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, region area 5, dan region 6 Eropa ya. Indonesia masuk dalam region 5, region area 5 di sini ya. Cukup besar negaranya, termasuk Australia, ada 23 negara, termasuk yang negara besar Australia, Filipina untuk Southeast Asia, South Western Pacific ya, atau Pasifik Barat Daya. Alhamdulillah selama 10 tahun terakhir ini presidennya adalah dari Indonesia, yang sebelumnya kepala BMKG-nya adalah Bu Sri Woro, kemudian Dr. Andi, bisa diteruskan juga periode KBMKG sebelumnya menjadi presiden RA5. Nah, nanti beberapa tahun lagi kita akan pemilihan untuk presiden lagi ya. Ya harusnya seperti itu karena kita negara besar. Kalau lihat dari sini Indonesia terbesar kedua juga setelah Australia. Jadi pesaing kita sebenarnya hanya Australia ya gitu ya. Jadi harusnya kita bisa menjadi pionir atau menjadi bagian atau koordinator dari daerah Pasifik Barat Daya ini ya. Oke, itu adalah sekilas tentang WMO. Kemudian kita masuk ke dalam perakiraan cuaca ya. Secara umum fungsi layanan meteo maritim itu dibagi menjadi dua ya. Ada pelayaran internasional dan ada untuk kegiatan terjadi di daerah pantai dan lepas pantai ya, atau lokal ya, lokal area. Dan kalau yang ini adalah lebih internasional, lebih luas cakupan wilayahnya. Kita akan bahas ini nanti satu persatu. Nah, kemudian untuk peraturan sebagai user atau yang mendasari adalah untuk user pelaut terutama adalah konvensi SOLAS ya. Peraturan 34/35 navigasi yang aman, menghindari situasi berbahaya, dan perencanaan perjalanan. Nah, ini termasuk dalam tugas Anda sebagai kapten kapal nanti ya, guidance-nya seperti ini.
yaitu menjelaskan tentang bagaimana kapal harus mempersiapkan rute perjalanannya. Plan voyage, sebelum Anda melakukan perjalanan dari pelabuhan A ke pelabuhan B, Anda harus tahu konvensi SOLAS ini. Dan secara khusus untuk kapal-kapal ya, memeriksa ramalan cuaca atau prediksi cuaca dalam perjalanan, mengetahui pasang surut, mengetahui ocean parameter ya yang akan dilalui dalam perjalanan pelayaran kapal Anda ya. Jadi sudah ada dasarnya. Format informasinya biasanya ada beberapa bagian, ada peta, ada teks, ada suara, tabel, ada grid. Yang grid ini sudah yang modern menggunakan numerical weather prediction ya. Oke, ini pemeriksaan persyaratan waktu dan area ya. Jadi perakiraannya itu bisa hari ini, besok, dan outlook untuk beberapa hari ke depan. Ya, BMKG saat ini sudah menyediakan sampai 7 hari ke depan ya, gitu ya. Prediksinya. Mencakup wilayah yang luas, lepas pantai, dengan area perakiraan, dan seterusnya pertimbangan untuk metodologi spesifik agar sesuai dengan kebutuhan pelaut. Kemudian persyaratan unsur yang dilayani ya. Jadi ini beberapa unsur yang diperlukan atau dilayani oleh stasiun meteorologi di seluruh dunia ya. Ada angin, ombak, gelombang, breaker, awan, dan seterusnya yang kita pelajari saat ini. Ada es laut, kalau Anda pelajari es yang kita pelajari di semester di Med Ocean ya. Kemudian ada siklon tropis, tsunami, dan selanjutnya. Ini persyaratan pengguna khusus aplikasi. Jadi dalam konvensi SOLAS itu dibedakan ada kapal SOLAS dan kapal non-SOLAS. Sebenarnya ini dibedakan dari gross ton berat kapal tersebut ya, gross tonnya, yang termasuk kapal SOLAS ya beratnya 300 ton lebih, kapal perinternasional perjalanan dari harian hingga mingguan ya. Informasi yang diperlukan di laut lepas, jalur pelayaran daerah pemanduan, masuk keluar pelabuhan yang dilakukan oleh pandu, kapal-kapal pandu, dan kegiatan bongkar muat. Non-SOLAS berkaitan dengan 3 utama, perjalanan pesisir di laut lepas, ya lebih cakupan wilayahnya lebih kecil ya, laut-lautnya. Pelabuhan standar dilakukan oleh para pandu dan kegiatan bongkar muat. Jadi hampir sama, biasanya hanya dari berat kapalnya ya, ditentukan untuk kapal SOLAS dan area cakupan luasan pelayaran ya. Untuk internasional biasanya masuk dalam kapal yang kategori kapal SOLAS. Ini sisi lain ada operasi perikanan juga dibutuhkan ya. Di Indonesia dilakukan oleh KKP ya, atau melalui Pelabuhan Nusantara, PT Pelabuhan Nusantara Perikanan. Parameter yang diperlukan ya ada angin, gelombang, ada petir, kabut, dan lain sebagainya. Kita skip aja. Nah ini kegiatan masyarakat ya lainnya, wisata juga masuk sebenarnya. Kegiatan SAR, nah, ini untuk masyarakat pesisir, informasi berkaitan dengan Med Ocean Weather Extreme ya, Med Ocean Extreme ya, yang angin, storm surge, tsunami, dan sebagainya ya. Pembangkit listrik dan selanjutnya. Ini pembukaan tentang informasi perakiraan cuaca BMKG atau perakiraan cuaca itu digunakan di mana saja gitu ya. Untuk sedunia dan layanan peringatannya juga sama. Kalau tadi BMKG dibagi menjadi 6 region, untuk pelayaran informasi selamat maritim, informasi keselamatan maritim atau MSI, Marine Safety Information bagi pelaut dalam bentuk perakiraan laut dan produk peringatan melalui 21 daerah yang sudah ditentukan disebut Med Area. Ini berkaitan dengan nanti GMDSS ya, di mana komunikasinya menggunakan safety net atau NAVTEC ya. Opsi penyebarannya lewat pantai menggunakan jalur ini ya, ada radio fax, email, internet provider, kemudian ada very high frekuensi, ada NAVTEC. Untuk pelabuhan garis pantai berbasis darat, internet, VHF radio, dan NAVTEC ya. Pelaut yang akan membuat plan voyage dapat menggunakan komputer atau mobile atau gadget untuk mengakses layanan internet. Nah ini sebenarnya lebih mudah ya, tapi mungkin kendalanya adalah akses internet di kapal-kapal yang mungkin masih relatif mahal ya, menggunakan Inmarsat biasanya gitu. Nah, kalau kami dari Badan Meteorologi atau Lembaga Meteorologi Dunia selalu menyediakan provide dalam web base ya. Jadi Anda bisa akses produk baik teks maupun download melalui gambar atau picture grafik yang lebih cepat gitu ya. Jadi berbeda dengan weather fact ya yang hitam putih atau hanya sekedar text file ya. Jadi ini berkaitan dengan komunikasi di kapal ya. Kalau kapalnya sudah sangat
bebas menggunakan akses internet akan lebih baik untuk mendapatkan informasi cuaca yang di-provide oleh badan atau lembaga meteorologi dunia dimanapun berada. Kemudian ini adalah GMDSS yang Anda belajar juga nanti. Ini adalah jaringan met area yang kita sebutkan tadi, di mana produk-produk dari informasi cuaca maritim tadi lewat via Inmarsat Safety Net, ya, yang di broadcast oleh National Meteorology Services by YWMO melalui WMO Marine Broadcast System akan diterima di kapal Anda, ya. Ini contohnya, mungkin Anda lebih tahu nih tentang frekuensi yang digunakan oleh Inmarsat. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri dalam cakupan kecil di Indonesia, ya, kita bercerita di perairan Indonesia, ya, yang menjadi tanggung jawab BMKG, ya. BMKG sudah punya aturan, ya, bahwa BMKG mempunyai stasiun meteorologi maritim, artinya lembaga-lembaga atau unit pelaksana teknis yang ada di Indonesia yang wajib melaksanakan kegiatan operasional berkaitan dengan pelayanan jasa informasi cuaca kelautan, ya, kepada kapal-kapal yang berlayar di Indonesia, ya. Ini update-nya sampai saat ini adalah ada beberapa stasiun, hampir 23 stasiun meteorologi maritim yang melayani mencakup seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta ada Priok, Kendari, Belawan, Semarang, dan seterusnya, di mana dibagi menjadi beberapa kelas, ya. Kelas 1 itu di Tanjung Priok, Serang, ya. Saat ini yang kelas 1. Yang lainnya ada kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, ya. Yang belum ada di pelabuhan biasanya diwakili oleh stasiun meteorologi terdekat atau yang kelas 1 yang bertanggung jawab di wilayah pelayanan tersebut, ya. Nah, ini petanya, ya. Nanti kita bisakan lebih detail kalau Anda membuka websitenya. Nah, ini wilayah-wilayah pelayanannya. Kalau Anda berlayar di daerah Pelabuhan Belawan, nanti wilayah A dia akan dilakukan pelayanannya oleh Belawan. Kalau di Bitung atau di Manado akan dilakukan pelayanannya di-provide oleh Stasiun Meteorologi Bitung, dan seterusnya di berbagai tempat di Indonesia. Oke, kita masuk ke bentuk dari weather services for shipping, ya, perakiraan cuaca untuk pelayaran. Dibagi dua. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, part 1, yaitu Bulletin cuaca untuk pelayaran atau weather bulletin for shipping, ya. Nanti untuk perakiraan cuaca pelabuhan akan kita bahas di next week, ya. Oke, ini weather bulletin for shipping. Jadi ini adalah untuk nasional, internasional, merupakan salah satu bentuk pelayanan cuaca kelautan yang dimaksudkan untuk informasi sistem cuaca laut, ya. Biasanya bulletin ini berisi warning, ya. Jadi warning itu biasanya ada badai, ada hurricane, cyclone atau low pressure area, dan beberapa fenomena meteorologi yang sangat tinggi yang dipandang bisa berbahaya buat kegiatan pelayaran, itu akan diinformasikan. Minimal dalam format weather bulletin for shipping itu ada beberapa part atau bagian, ya. Ada 1 sampai 6, tapi biasanya 1 sampai 3 sudah cukup, gitu, ya, atau 1 sampai 4, ya. 1 sampai 3 mencakup yang secara sederhana. Apa itu? Yang pertama, bagian part 1 adalah warning. Nanti contohnya akan kita tahu dalam slide selanjutnya, ya. Bagian 2 itu ringkasan umum berkaitan dengan kondisi cuaca permukaan, karakteristik cuaca signifikan pada saat itu atau present weather. Kemudian bagian 3 prediksi. Jadi setelah tahu di analisis bagaimana cuacanya pada saat itu, terus BMKG seluruh dunia yang menerbitkan weather bulletin for shipping ini akan memberikan perakiraan atau prediksi, kira-kira akan bagaimana prediksi cuacanya atau selama 1 hari ke depan, dan selanjutnya bisa juga nanti makin intens 12 jam ke depan, 6 jam atau 3 jam. Bagian 5 tentang laporan dari stasiun laut, 6 pemilihan laporan dari stasiun darat, tapi biasanya part 1, 2, 3 ini sudah mencakupi. Untuk Indonesia Weather Bulletin for Shipping ini dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG Jakarta. Jadi ada di BMKG Kemayoran. Dulu ini dihandle oleh Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Tanjung Priok. Nah, ada perubahan tata kerja, tata laksananya, sehingga kita diterbitkan oleh Pusat Meteorologi Maritim BMKG Jakarta. Mungkin alasannya biar lebih, karena ini menggunakan numerical weather prediction, sehingga akan lebih cepat untuk penyebarannya atau diseminasi informasinya kepada para user yang ada di kapal-kapal niaga di Indonesia.
Oke, kalau Anda buka website BMKG di maritimbmkg.id atau petamaritim.id, Anda bisa dapatkan ini ya. Ini adalah kondisi wilayah perairan Indonesia. Nanti Anda tinggal klik, dia akan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang Anda inginkan. Ini contoh dari produk gelombang ya yang ada di situ by model dengan menggunakan GFS. Jadi Anda diminta menerjemahkan ini nanti seperti apa informasi ini. Nanti dalam selanjutnya ya ini contoh Indonesia Weather Bulletin for Shipping. Maaf, yang tadi ini maksudnya menggambarkan format peta ya. Dan tadi kita cerita ada beberapa format. Ini ada format peta, ada format teks ya. Format teks ini bisa bentuk PDF file juga bisa. Ini contoh dari Indonesia Weather Bulletin for Shipping ya. Lihat ada part 1, di sini ada part 2 ya. General condition dan ada part 3 prediksi atau forecast-nya. Jadi 1 2 3 dari 6 poin part tadi bagian 3 sudah cukup ya. Silakan Anda pelajari, ini akan jadi tugas ya. Jadi minimal Anda menginterpretasikan apa yang ada di sini sehingga berguna buat plan voyage kapal Anda pada saat berlayar. Yang penting ada warning. Ini nil artinya tidak ada ya. Sedang tidak ada warning. Jadi cuacanya mungkin akan lebih baik gitu ya. Kecuali di sini nanti ada gale, ada cyclone, ada low pressure area dan selanjutnya dengan dilengkapi dengan koordinat yang diberikan. Ini juga Indonesia Bulletin for Shipping, formatnya seperti ini. Anda bisa klik, ini yang versi web base. Kalau yang tadi adalah dari sini, Anda download ya, klik di sini download PDF filenya, Anda akan muncul seperti yang ini. Oke, ini format suara juga BMKG menyediakan informasi langsung ke secara aturan alur data atau informasi adalah kita bekerja sama dengan stasiun navigasi ya, atau SROP ya, stasiun radio pantai ya. Jadi wajib secara peraturan Menteri Perhubungan kita bekerja sama dengan SROP untuk formalitas main komunikasinya ke kapal, karena kita tidak punya akses langsung ke kapal untuk komunikasi ya, kecuali kita provide dan dari kapal ABK akan mengambil sendiri informasi tersebut. Kemudian ini VTS ya, ini dia tadi stasiun radio pantai VTS juga ya, yang ada di Samarinda contohnya. VTS itu sama dengan SROP ya, vessel SROP, stasiun radio pantai, atau VTS ya, vessel traffic system ya, seperti ATC kalau di bandara ya. Kemudian ini by radio ada Rail Sinta, Jack dan seterusnya. Dan pada saat-saat penting juga Anda bisa menghubungi stasiun meteorologi yang ada di Indonesia atau ke BMKG pusat untuk informasi yang bersifat khusus gitu ya. Ini contoh dalam format tabel ya, dalam web BMKG Anda. Jadi teknologi sudah sangat bagus saat ini. Kalau saat masa lalu kita hanya menggunakan telex ya, via radio Marconi untuk komunikasi. Saat ini kita sudah bisa langsung menggunakan teknologi 4.0 ya, artinya kita memanfaatkan komunikasi baik kapal, baik internet ya, yang email sebenarnya lebih mudah sekarang teknologi. Tinggal mungkin penekanan di biaya komunikasi seperti Inmarsat yang masih mahal saat ini. Oke, ini format grid ini seperti yang gambar tadi, peta. Jadi ini dihasilkan oleh numerical weather prediction atau perakiraan cuaca berbasis numerik dengan menggunakan matematika dan computerized ya, sehingga ini akan lebih bagus tampilannya dan lebih detail wilayah-wilayahnya. Seperti ini contoh ada tinggi wind shear atau gelombang ya, dengan warna-warna ini ya. Kalau makin merah, gelombangnya makin tinggi. Ini sangat bermanfaat buat Anda. Dan BMKG sudah bisa memprediksi 7 hari ke depan, diupdate tiap hari juga ya, per 12 jam juga. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk memahami materi yang sudah Bapak berikan tadi. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan tugas untuk interpretasi weather bulletin for shipping. Silakan dicek di sistem pembelajaran kita menggunakan Edmodo maupun Edlink ya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat buat Anda.